Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky Dika Yosea, nomor induk mahasiswa 24723302. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan simulasi eh, tugas soal ujian akhir semester dari mata kuliah getaran mekanik. Di sini kita diarahkan untuk melakukan simulasi statis dan simulasi frekuensi natural menggunakan SimScale, Anis, SolidWorks, Fusion, Abaqus, atau software yang lainnya. Permodel geometrinya sudah disiapkan oleh Pak Gagu. Ini bracket 1, bracket 2, bracket 3, dan bracket 4. Ketentuannya di sini ada fix support yang posisinya ada di lubang atas sebelah kiri. Ini adalah fix supportnya. Terus di fix support ini akan dipasang dua buah pipa, yang masing-masing pipanya akan memiliki berat sebesar 5 kilo. Material yang saya dapatkan dari UAS Getaran Mekanik ini, saya mendapatkan bracket 1 dengan material steel dan bracket 2 dengan material ABS. Tujuan simulasinya di sini untuk meninjau model, memiliki frekuensi alami yang lebih tinggi daripada operasional pipa, mengembangkan model elemen hingga dan melakukan analisis struktur, ral dan modal, menerapkan data material beban tertentu untuk memastikan akuransi hasil, mengevaluasi model bracket untuk kondisi beban terburuk, meninjau desain bracket optimal dengan kemampuan menahan beban sebesar 10 kilo, mendeteksi area konsentrasi tegangan tinggi dalam desain, merekomendasikan peningkatan kualitas desain dan pengurangan 7% dalam siklus pengembangan produk. Merekomendasikan pengurangan getaran yang tidak perlu yang dapat menyebabkan kerusakan dan kegagalan pipa. Latar belakang dari studinya seperti yang di atas tadi. Di sini saya memakai aplikasi SimScale. Nanti akan dimulai dengan simulasi secara data statis, terus simulasi secara frekuensi natural, terus nanti akan dibandingkan secara dari hasilnya, hasil visualisasi dari bracket 1 yang pakai material ABS dan bracket yang memakai material steel. Langsung saja kita ke aplikasi SimScale. Di sini akun SimScale saya memakai akun SimScale Trial, memiliki 10 kesempatan untuk melakukan simulasi. Tapi karena 10 kesempatan sudah habis untuk mencoba mengerjakan tugas ini, jadi saya akan menjelaskan dari simulasi yang telah saya buat. Jadi pertama kita harus memiliki akun dulu di SimScale, terus nanti kita bikin new project. Nah, ini projectnya. Yang pertama kita harus klik geometris, add, terus habis input from komputer. Bracket yang udah disiapkan sama Pak Gagut tadi, model bracketnya kita download, terus habis itu kita masukin di sini, kita open. Nanti di sini akan keluar tampilan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini bracket satunya, terus habis itu kita create simulation. Kita mau melakukan simulasi analisis yang mana, yang statis atau frekuensi analisis. Jadi saya akan mulai dengan simulasi statis dulu. Sini statis, terus kita create simulationnya. Nanti akan keluar seperti ini. Di simulasi statis ini
Bagaimana struktur merespon beban statis termasuk tegangan dan displacement. Jadi di sini kita eh, untuk mengetahui si struktur ini dia merespon beban statis yang akan kita berikan. Setelah kita memasukkan model geometrinya, kita masukkan material dari si bracketnya. Karena saya dapat ABS, saya masukkan ABS, terus apply. Untuk ininya daftarnya, material behaviornya, directional dependency, Young modulus, V patient ratio sama density-nya. Ini sudah dari sistemnya langsung. Kita apply. Setelah masukkan material, kita ke boundary condition. Di boundary condition ini kita memasukkan force. Saya memakai force 98 Newton karena perhitungannya dari rumus gaya. Jadi massa tadi kita hitung dengan rumus gaya sehingga menghasilkan 98. Di sini saya buat minus karena akan berbanding terbalik dengan sumbu si Z. Setelah perhitungannya dapat, kita masukkan ascent phase-nya ini di sini merujuk kepada daerah yang akan terkena oleh beban itu. Untuk bracket saya menganggap area-area yang akan terpengaruh oleh beban atau force yang akan terjadi itu di daerah sini. Jika sudah ditandai semua, maka kita save. Terus kita tentukan fix support seperti pada penjelasan soal yang tadi. Fix support hanya ada di sebelah atas, sebelah kiri. Kita klik ini, fix support. Terus kita save. Terus habis itu dari mesh. Di mesh ini saya pakai settingan normal dari aplikasinya langsung. Nggak saya rubah sama sekali. Yang ditampilkan akan seperti ini. Dimana di sini bisa kelihatan daerah-daerah mana yang memiliki cenderung mesh yang lebih rapat dan lebih longgar. Jika sudah, mesh-nya sudah sesuai, maka kita langsung ke simulation run. Di simulation run sendiri nanti akan tampil seperti ini. Terus kita start. Nanti kita tunggu sekitar 1-5 menit untuk dapat hasilnya. Dan di hasilnya akan seperti ini, dia akan keluar notif seperti ini. Terus kita post process result. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Pada tugas ini diminta kita untuk menampilkan displacement magnitude dan von Messier stress. Dengan ketentuannya kalau displacement magnitude-nya di milimeter, von Messier stress-nya dia di MPa. Di displacement ini mengacu pada perubahan posisi material karena beban yang dikenakan. Jadi nanti akan ada perubahan pada warna di sini yang akan menunjukkan displacement yang lebih tinggi di area mananya. Ketika kita geser kursor ini ke sebelah kiri ke sebelah kanan, titik dari displacement-nya akan semakin berkurang.
karena yang ditampilkan dalam simulasinya adalah nilai tegangan minimum. Jadi area dengan tegangan yang lebih tinggi tidak akan terlihat. Nah, di sini ada tegangan lebih tinggi di sekitar sini. Jika kita menggeser kursor yang di kanan ini, kita geser ke kiri, ini menunjukkan nilai tegangan maksimum akan menurun. Nah, jadi kita bisa melihat kalau kita geser dari kanan ke kiri, di sini tegangannya itu yang semakin besar daerah sini, nah tegangan minimumnya hanya di sebelah sini. Untuk material ABS seperti ini, di displacement magnitude-nya. Untuk von Mises stress, nah, von Mises stress itu untuk menentukan apakah material tertentu akan mengalami yield atau patah. Sama, jika arah kursor ini kita arahkan dari kursor kiri kita arahkan ke kanan, maka yang ditampilkan di sini lebih ke warna biru, jadi hampir semua bracketnya tidak memiliki tegangan, memiliki tingkat stres yang cukup besar. Kalau kita geser kursor kanan ke sebelah kiri, di sini akan ditampilkan titik-titik stres yang bisa semakin terlihat. Di sini warna merahnya menandakan kalau tingkat stres yang terjadi itu lebih tinggi di area ini. Orange ke hijau itu sedang, biru muda kecil, biru muda dan biru tua kecil. Ini adalah hasil dari simulasi menggunakan material ABS. Kalau untuk material steel, settingannya hampir sama. Bracket 1 dengan material steel. Kita hanya perlu men-setting materialnya apa. Terus habis itu boundary conditionnya kita masukkan juga seperti tadi. Fix support dan force-nya, di area mana fix supportnya. Terus habis itu force-nya, kita tentukan daerah mana yang akan terkena beban itu, atau gayanya. Jika sudah, langsung kita simulation run. Nah, ini untuk dengan material steel. Hampir sama antara bracket 1 material ABS dan material steel. Untuk von Misesnya, untuk displacement-nya, maaf. Nah, displacement-nya. Sedangkan untuk jika kita ingin melakukan penambahan, jadi dari tadi kan kita pakai statis,
kita mau mensimulasikan ke frekuensi analis, kita tinggal klik di sini, kita create simulation, habis itu kita pakai frekuensi analis, create simulation. Setiap kita ada permodelan mau frekuensi atau statis lagi, kita akan memakai cara seperti tadi. Nih, kita mainkan di sini statik atau frekuensinya, create simulation-nya, terus habis itu untuk untuk pengisian di frekuensi analisis, kita hanya perlu memasukkan material. Habis dari material, kita masukkan boundary condition-nya. Setelah itu kita run. Di analisis frekuensi ini, kita mengidentifikasi jika ada resonansi yang bisa merusak si struktur. Nah, di sini yang ditampilkan strukturnya udah mulai tidak berbentuk seperti bentuk semula, dengan titik displacement di area sini dan displacement titik area yang lebih displacement tingginya itu tadi di sini sama di bawah sini. Ini gambar yang tadi, hasil simulasinya di screenshot, kita tempelkan di sini. Ini yang displacement. Nah, untuk yang simulasi frekuensi tadi, kita bisa memainkan modenya di 1 sampai 10. Nah, di 1 sini tuh dia tampilan bracket masih seperti semula, tidak ada perubahan sama sekali. Nggak ada perubahan yang signifikan, terlalu signifikan, nggak ada. Cuma ada titik displacement-nya di sini ditampilkan di warna oranye yang lebih tua. Terus habis itu frekuensi kedua kita cek lagi, di sini masih titik displacement-nya berpindah dari belakang ke depan. Nah, di frekuensi ketiga mengalami perubahan bentuk dari si bracketnya. Di sini kita bisa melihat di sini agak bengkong. Terus habis itu ini cenderung bengkong semua, ini lebih terbuka. Oh maaf, ini di yang ke-10, frekuensi ke-10. Perubahannya seperti ini. Setiap frekuensi kita pindahkan, titik displacement-nya ini akan berubah. Tingkat displacement, poin displacement-nya akan berubah. Depan ke belakang. Nah, terus di daerah sini akan mengalami displacement-nya sampai akhirnya akan terjadi perubahan. Nih, mulai terbuka karena efek bebannya. Nah, mengalami perubahan-perubahan. Ini tadi gambar displacement-nya, material ABS dan material steel. Di sini kita bisa lihat untuk material ABS dia perubahannya lebih signifikan. Ini untuk bracket 4, material ABS dan material steel.
Jadi di sini saya tuliskan rekomendasinya untuk material ABS itu aplikasinya di mana beban statis tidak terlalu tinggi dan ketahanan terhadap getaran tidak menjadi faktor kritis. ABS memiliki keunggulan berupa biaya rendah, ringan, dan mudah diproses, namun material ini memiliki kekuatan mekanik yang lebih rendah dibanding dengan steel. Untuk contoh pengaplikasinya, bracket untuk perangkat elektronik ringan, komponen interior kendaraan, dan aplikasi non-struktural yang tidak mengalami beban. Material steel sendiri memiliki sifat dia memiliki kekuatan mekanik tinggi, ketahanan terhadap beban dinamis getaran. Steel juga memiliki keunggulan berupa kekuatan tinggi, tahan lama, dan mampu menahan beban statis dinamis dengan baik. Kalau untuk pengaplikasian si bracketnya sendiri, dia cocok untuk sebagai struktur pendukung komponen mesin atau aplikasi di mana kekuatan atau keandalan jangka panjang menjadi prioritas utamanya. Nah, kesimpulan material ABS hasil simulasi statis tadi menunjukkan kalau material ABS ini menunjukkan perpindahan signifikan di area tertentu saat diberi beban statis. Ini menunjukkan bahwa ABS memiliki kekuatan yang lebih rendah dibandingkan dengan steel dan mungkin tidak cocok untuk aplikasi dengan beban berat. Begitu juga dengan hasil analisis frekuensinya di sini menunjukkan kalau perpindahan ternormalisasi yang lebih cukup tinggi ini berarti ABS mungkin kurang efektif dalam menahan getaran atau beban dinamis. Sedangkan untuk material steel sendiri, hasil simulasi menunjukkan perpindahan yang lebih kecil di bawah beban statis, menandakan kekuatan mekanik yang tinggi, kemampuan menahan beban besar dengan baik. Kalau untuk hasil analisis frekuensinya, dalam analisis frekuensi, steel menunjukkan perpindahan ternormalisasi yang lebih rendah, menunjukkan bahwa steel memiliki ketahanan yang baik terhadap getaran, beban, dinamis. Jadi sarannya di sini penggunaan material ABS, dia materialnya ringan dan biaya rendah seperti komponen interior kendaraan dan perangkat elektronik ringan. Terus desainnya saya minta untuk memastikan desain bracket ini memiliki penguatan tambahan di area yang rentan terhadap deformasi untuk meningkatkan kekuatan dari si ABS. Untuk material steel, penggunaan steel sendiri yang memerlukan kekuatan tinggi dan ketahanan terhadap beban dinamis seperti komponen mesin atau struktur pendukung untuk pengaplikasiannya. Sedangkan untuk desainnya, meskipun steel memiliki kekuatan yang tinggi, tetap perlu memperhatikan desain yang optimal untuk menghindari kelebihan berat dan memastikan efisiensinya. Daftar pustakanya di sini saya memakai SIP scale. Saya cantumkan di sini SIP scale karena untuk simulasinya saya memakai SIP scale. Terus SIP scale tutorialnya ada beberapa yang saya pelajari untuk mensimulasikan. Saya belajar simulasinya. Selain dari tutorial ini, saya juga dari mata kuliah getaran mekanik pernah diajarkan oleh Pak dosen, Pak Gago. Terus di sini saya juga mengambil beberapa dari Google untuk properti ABS sama properti steel. Di sini maksudnya lebih dari ke sifat-sifatnya tadi. Dalam rekomendasi dan saran saya cantumkan beberapa. Saya rangkai dari sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.